Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayah kepada kita semua hingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam kegiatan diseminasi yang nanti disampaikan langsung oleh Bapak Samsul Bukhari. Salawat serta salam kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sejawat yang telah memberikan perhatian khusus kepada teman-teman kami tercinta dalam kegiatan PGP Angkatan 9. Mudah-mudahan kegiatan ini membawa keberkahan dan kebermanfaatan bagi kita semua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi mandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baiklah hadirin yang berbahagia, sebelum menginjak ke acara berikutnya, marilah kita sama-sama mendengarkan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Iwan Ridwan SPD. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka al-ijabah bis-sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa melaksanakan kegiatan diseminasi CGP Angkatan ke-9. Salawat serta salam semoga dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peningkatan profesionalisme guru itu harus tetap dilaksanakan dan harus konsisten kita ikut pada kegiatan itu. Salah satunya itu peningkatan kapasitas kemampuan profesionalisme guru itu melalui calon guru penggerak atau guru penggerak. Alhamdulillah di kita sudah terbukti Bu Nenden dengan CGP-nya jadi kepala sekolah. Kemudian Bu Citra dengan CGP-nya menjadi kandidat pengawas yang itu ya. Sekarang itu
Pak Samsul, kemudian Pak Rahmat, ya, kemudian yang lain-lainnya, mudah-mudahan Pak Cegum juga, mudah-mudahan ya dimudahkan lah. Walaupun kita tidak bercita-cita untuk menjadi ya sedikit tahapan kita itu ke yang lebih tinggi, paling tidak kita bisa mensejajarkan diri kita dengan kemampuan-kemampuan teman kita di tempat-tempat yang lain. Karena pada hari ini sampai ke depan itu ternyata pengakuan profesionalisme guru itu selain dari mendapatkan sertifikat dan tunjangan, ya, profesionalisme guru itu juga dilihat dari apakah dia mengikuti guru penggerak atau tidak mengikuti guru penggerak. Maka dari itu harapan dari sekolah bahwa teman-teman yang lain bisa daftar dulu untuk mengikuti guru penggerak, lulus dan tidak lulus, berhasil tidak berhasil bukan urusan kita. Yang penting kita mau mencoba mendaftar pada guru penggerak apabila link itu terbuka untuk kita, ya. Karena tidak semua berkesempatan juga untuk mengikuti guru penggerak. Manakala itu ada di hadapan kita dan itu ada diberikan peluang kepada kita, maka manfaatkanlah peluang itu untuk kegiatan guru penggerak. Walaupun seperti tadi bahwa kita tidak berkehendak untuk menaikkan grade kita, baik itu menjadi kepala sekolah maupun menjadi pengawas. Kemudian selamat mengikuti diseminasi. Mudah-mudahan tahapan ini memberikan kemudahan khususnya kepada Pak Samsul dan juga kepada Pak Rahmat. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang telah hadir di acara ini. Kita yakinkan bahwa kehadiran Bapak Ibu ke tempat ini adalah dalam rangka mencari ilmu. Agama menjelaskan bahwa perginya kita mencari ilmu itu, maka insya Allah bergugurlah dosa-dosa kita. Selama ini mungkin kita sering ya menyelesaikan kasus anak, dan dengan PDI-nya kita ini seolah-olah kita itu sudah betul menjalankannya. Nah, padahal ternyata ada beberapa hal yang sebelumnya kita anggap benar. Nah, ternyata menurut teori itu ternyata itu adalah salah. Nah, tidak tepat kayaknya. Nah, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan mengenai budaya positif yang merupakan bagian dari modul 134, yaitu yang pertama adalah posisi kontrol guru, yang kedua adalah kebutuhan dasar manusia, dan yang ketiga adalah segitiga restitusi yang tadi sudah Bapak dengar di pembicara yang pertama. Tapi kalau di sini mah nanti kita bahas mulai kasusnya. Yang pertama kita bahas dulu yang mengenai posisi kontrol guru dengan pertanyaan pemantik. Nah, ini nih kasusnya nih. Kasusnya adalah Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, kepala sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata yang kasar dan merendahkan Tisa di media sosial. Kasus ini adalah kasus yang sering kita hadapi, yang sering kita selesaikan, dan kita akan merasa bangga kalau misalnya kita bisa menyelesaikannya dan kemudian kasus tersebut tidak berlanjut. Titik sampai di situ. Nah, coba kira-kira kalau buat Bapak dan Ibu, kalau ada kasus seperti ini, apa yang kita lakukan atau pernah Ibu lakukan? Kalau misalnya ada kasus, ada siswa kita itu yang suka menggunakan media sosial, ternyata dia itu di media sosial itu menggunakan kata-kata yang kasar, atau ada gambar-gambar yang tidak pantas,
atau misalnya menghujat orang lain. Nah, kadang-kadang apa yang kita lakukan? Nah, kebanyakan kita dengan memanggil, kemudian kita dengan apa? Dengan gagah berbicara. Tisa, Hana, mengapa kamu lakukan seperti itu? Kemudian, apa kamu tidak sadar bahwa itu tidak salah? Kemudian, kamu itu bermoral atau tidak ya? Nah, seolah-olah kita benar seperti itu. Nah, seharusnya bagaimana kita harus menghadapinya? Nah, ternyata ada beberapa teori yang bisa kita laksanakan supaya kita tidak salah menangani seorang siswa yang selama ini mungkin kita sudah lakukan, sudah benar, tapi nanti masuk ke kriteria yang mana. Nah, selanjutnya sama seperti yang tadi, bahwa dalam posisi kontrol seorang guru itu kita kadang-kadang bertindak sebagai seorang penghukum karena kita merasa bahwa posisi kita itu lebih tinggi daripada posisi anak. Nah, apa misalnya seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kata Pak Yoga, kamu lari 50 ring. Atau dengan kata-kata, kamu tahu nggak sih bahwa itu tidak bermoral? Nah, itu kadang-kadang kata-kata yang sering kita munculkan. Oh, berarti kalau Bapak dan Ibu bertindak seperti itu, oh berarti kita itu tipe seorang apa berarti? Seorang penghukum. Nah, apa saja misalnya kata-katanya? Patuhi aturan saya. Awas ya, kalau kamu melakukan lagi, konsekuensinya adalah kamu dipanggil perjanjian dan materai misalnya. Itu yang saya lakukan dulu. Kamu selalu salah saja. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Jadi dialah yang menurut dia paling berhasil. Nah, berarti selama ini, oh berarti saya itu merupakan tipe penghukum ketika kita mengenangi seorang anak. Bisa dipahami Bapak dan Ibu? Atau memang ini sering kita lakukan? Sering kita lakukan, dan kita itu kadang-kadang sudah merasa bangga kalau kita sudah seperti tidak sadar ya. Cuma saya salah gitu. Nah, tapi ya tidak apa-apa. Nah, setelah ini mudah-mudahan kita sama-sama merubah paradigma kita. Amin ya. Kemudian yang tipe yang kedua nih, apakah Bapak Ibu masuk tipe yang kedua? Tidak, yaitu pembuat merasa bersalah. Nah, jadi di sini adalah adanya kesadaran di kalangan siswa setelah dia melakukan kesalahan, dia itu merasa salah karena apa yang dilakukan. Di sini disebutkan biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, saya sering mendengar ada wali kelas dengan menangani dengan lembut, ditepak bahunya. Nah, apa sih kamu seperti itu? Apa kamu tidak sadar? Cara itu kadang-kadang cocok dilakukan apabila kita menghadapi kasus tertentu. Tapi kadang-kadang kita juga dengan cara ini merasa apa? Anak-anak kita hari-hari itu seperti ini. Kalau kita menggunakan daya bahasa yang lembut. Nah, apa saja misalnya kata-katanya? Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, dan rendah diri. Nah, jadi di balik kata-kata kita yang lembut itu, anak merasa apa? Merasa bersalah, tertekan. Oh, ternyata saya bersalah. Nah, jadi ini juga bisa digunakan oleh kita. Membuat anak itu merasa bersalah dan kemudian dia menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan.
Apa sih Pak kata-katanya yang sering kita lakukan, harus kita kemukakan? Misalnya gini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah itu adalah kalimat pembuka. Ibu sangat kecewa sekali terhadap kamu. Coba apa yang dirasakan oleh anak mendengar kata seperti itu? Merasa bersalah. Jadi di balik kelembutan itu ternyata ada apa? Ada kekuatan besar. Jelek, langsung masuk ke hati. Dia merasa bersalah walaupun kita tidak usah menggunakan kata-kata yang keras. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Berapa kali? Itu kan kalimatnya lembut, tapi ada apa? Ada unsur penekanan. Berapa kali sih Bapak harus mengatakan kamu? Bapak kan sering bilang, kamu itu jangan mencoret-coret di tembok. Terus bagaimana Pak? Ya di buku. Nah itu kan kalimat yang lembut tapi ada penekanan sehingga apa? Timbul kesadaran pada anak bahwa dia itu telah berbuat bersalah. Nah apabila Bapak dan Ibu suka melakukan seperti itu, berarti Bapak dan Ibu sudah masuk ke dalam pembuat merasa bersalah. Jadi anak merasa bersalah setelah Bapak Ibu memberikan treatment walaupun dengan menggunakan kata yang lembut. Nah biasa nama ibu-ibu, tapi nggak tahu tak kalau bu istri mah bisa nggak seperti ini membuat masalah. Paling bu istri mah tarik hukum dia pasti. Ya bisa ya, nanti belajar ya menangani anak dengan kata-kata yang lembut. Bisa nggak nanti bu istri bilang, nah jangan seperti itu ya. Insya Allah bisa. Sekarang yang ketiga nih, yang sering dilakukan oleh kita. Kita ini kadang-kadang bertindak sebagai teman. Menganggap bahwa siswa adalah seumur dengan kita. Kemudian kita memposisikan kita ini sama sederajat dengan mereka. Misalnya bagaimana cara menanganinya biasanya? Biasanya kan kebanyakan anak itu misalnya di bawah apa? Si Nela duduk dengan bapak. Duduk dalam posisi yang bagaimana? Yang sejajar. Beda dengan dulu. Kalau saya misalnya diuk. Pak Yoga diuk anak. Wah Pak Yoga diuk. Wah berarti penghukum Pak Yoga. Karena nanti Pak Yoga itu harus apa? Harus sejajar. Pak Yoga nggak boleh. Harus. Iya, kalau Pak Yoga di lapang sejajar memang. Nah guru, nah itu sejajar ke anak sama tingginya. Tapi bukan itu Pak Yoga. Maksudnya ketika Pak Yoga itu menangani siswa itu, dudukan dia dalam posisi yang sama dengan kita. Anggap saja dia teman. Nah, pada posisi ini guru tidak akan menyakiti murid. Karena apa? Karena guru telah menghormati murid dan murid yang seorang teman. Karena posisinya sama. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasi. Jadi persuasi itu menggunakan kalimat-kalimat yang tepat, yang bijak. Misalnya apa? Ayo bantulah demi Bapak ya. Misalnya ada anak seperti ini, ketahuan misalnya tiba-tiba Pak Iwan itu karena duduk di bawah pohon mangga, tiba-tiba nama mangganya hilang. Waduh, ya sahati Cirian. Ada laporan ke Pak Iwan, Pak, siapa yang udah mencuri? Nah, anak tersebut dipanggil. Sini nak, duduk dengan Bapak ya. Ayo bantulah demi Bapak ya. Kira-kira siapa sih yang mengambil mangga itu? Jangan langsung dicarekan. Kamunya
oleh tetangganya. Jangan. Tapi dia dudukan dulu dan posisi dengan sama dengan kita. Kemudian dia tanya dengan kalimat-kalimat yang persuasif. Bisa kalimat apa lagi? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Tapi nanti jangan terulang ya. Nah itu kan penekanan. Sekarang mah nggak apa-apa kamu berbuat salah. Tapi lain kali kamu jangan melakukan kalimat yang sama atau perbuatan yang sama. Nah, kalau anak seperti itu kan bagaimana perasaan dia? Apakah akan mengulangi atau tidak? Ya, menurut penelitian, dia tidak akan mengulanginya. Pak, beningan Pak, di kita mereka budak kecil dulu yang anggaran seperti itu. Nah, berarti dia berarti di luar apa? Di luar teori begitu berarti ya. Orang seperti itu mah. Perlu kita menggunakan metode yang lain berarti. Jangan dia ya kalau misalnya kita menghadapi murid kita misalnya siapa Andreas, jangan menggunakan sebagai teman. Wah, itu kalau Andreas kangke kalau teman mah dia tidak akan berubah misalnya dengan metode yang lain. Nah, sebagai teman hal yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu saja. Kemudian tidak untuk guru lainnya dan murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah, kan banyak di antara kita. Ada guru yang menempatkan diri sebagai teman dan kadang-kadang murid itu akrab dengan kita. Seperti kemarin saya lihat dengan boneng ya kemarin ya ada siswa bu pinjam panci bu gitu kan. Nah kan apa? Karena dia sahabat menganggap boneng sebagai teman. Si boneng kamu mah bukan ada perasaan akrab. Nah itu adalah bisa digunakan ketika apa? Ketika murid tersebut melakukan sebuah tindakan yang salah. Nah itu, tapi harus menggunakan penekanan tertentu supaya apa? Supaya nanti murid itu walaupun kita dianggap teman, tapi dia sadar, oh ternyata bapak ibu guru itu menganggap saya teman supaya apa? Supaya saya bisa berubah. Bisa dipahami Bapak Ibu bisa? Bisa. Iya, kita lanjutkan. Yang satu lagi sebagai pemantau. Apakah Bapak dan Ibu masuk seperti ini atau tidak sebagai pemantau? Apa cirinya? Pemantau berarti mengawasi. Fungsi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturan apa ya? Apa yang kamu lakukan? Sanksi atau sanksi apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah biasanya ya kesesuaian tuh. Pak Yoga, nanang buku kasus. Coba tulis kamu kasus ini. Apa yang kamu lakukan? Aturannya apa? Apa konsekuensinya? Kamu saya panggil orang tua ya? Itu biasanya adalah seorang pemantau. Dan sering juga saya lakukan seperti itu. Karena apa? Karena semakin banyak buku kasus berarti apa? Semakin bagus banyak kasusnya gitu. Nah, tapi itu tidak boleh. Nah, jadi seorang pemantau semacam itu. Jadi segala sesuatu itu dia itu saklek dengan apa peraturan sekolah, buku kasus. Kamu mana perjanjiannya? Katanya. Kamu perjanjian ketiga kali panggil orang tua. Nah, dia berjalan sebagai apa? Sebagai seorang pemantau. Apakah ada yang seperti itu di sini? Ada. Termasuk saya sendiri. Ya betul memang. Dan yang selanjutnya, nah inilah posisi yang diidam-idamkan. Kita itu
dalam menangani siswa harus bertindak sebagai seorang manajer. Apa itu manajer? Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, menunggu murid akan dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Pak, bagaimana caranya? Apa sih yang harus diberikan kata-katanya? Nah, ini contoh kata-katanya. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Nah, ini hubungannya dengan apa? Dengan kemarin tadi keyakinan kelas. Jadi sebelumnya itu siswa dengan kita sudah membuat keyakinan ke kelas. Jadi tidak ada lagi istilah misalnya peraturan kelas, peraturan sekolah. Nanti diganti menjadi apa? Keyakinan sekolah, keyakinan kelas. Dan dibuat atas kesepakatan bersama-sama. Nah, jadi ketika murid misalnya datang terlambat, tidak usah dicarekan, tapi tanya, apakah kamu ingat? Masih ingat dengan keyakinan kelas-kelas ini? Apa sih keyakinan kelasnya? Kata murid teh, tidak boleh datang terlambat, Pak. Ya itu betul. Kamu tahu bahwa kamu telah membuat salah seperti itu. Ya Pak, mohon maaf Pak. Jadi yang memberikan hukuman itu bukan kita yang mengingatkan apa. Kita itu hanya apa? Hanya mengingatkan kembali atas keyakinan yang telah kita sepakati antara kelas atau antara sekolah atau kelas. Nah, kemudian kita hanya mengingatkan kembali dan siswa menyebutkan apa tindakan yang telah dia lakukan yang salah tersebut. Ketika misalnya ada siswa di kelas itu menggoda temannya, kemudian dipanggil oleh kita, apa yang harus kita lakukan? Kalimat pertama, coba, apa yang kita lakukan dalam kalimatnya? Apakah hanya dengan kata ini? Kenapa kamu tadi berbuat seperti itu? Oh, itu berarti penghukum. Nah, jadi dia tanya dulu apa alasannya. Nah, kemudian kalimat lain dari seorang murid itu adalah apa yang kamu meyakininya. Nah, seorang anak ketika dia berbuat sesuatu itu karena dia yakin bahwa dia itu melakukan perbuatan itu karena apa? Dia yakin itu sesuai dengan apa yang dia harapkan. Apa sih yang kamu yakini? Kenapa sih kamu misalnya nggak ada kerjaan, ada tong sampah, kamu apa? Kamu tendang gitu sehingga sampahnya kemana-mana. Apa sih yang kamu buat seperti itu benar? Nah, siswa menjawab kemudian, Pak, saya itu kalau main bola di kelas kan tidak boleh Pak. Jadi saya ada tempat sampah, saya tendang gitu. Nah itu Pak. Nah kemudian dia kayak seperti itu. Nah, apalagi jika kamu memperbaiki hal ini, menunjukkan apa tentang dirimu, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Nah, jadi nanti pada bagian terakhir dia akan tanya. Nah, kamu kan tahu, kamu telah melanggar kesepakatan kelas. Oh iya Pak. Nah, sekarang untuk selanjutnya apa sih yang kamu akan lakukan? Nah, jadi kita nanya. Kata anak teh, Pak, saya berjanji Pak tidak akan melakukan lagi. Nah, kata kita apa lanjutannya? Kalau kamu melakukan seperti lagi, bisa nggak beri sanksi? Oh ya siapa saya beri sanksi? Nah jadi sanksi itu karena apa? Karena kesiapan dari dia, bukan karena dia langsung dari kita. Bagaimana pada ibu bisa dipahami? Apakah selama ini kita ini berdiri sebagai apa kebanyakan? Penghukum, sebagai teman, sebagai pemantau,
merasa bersalah atau sebagai manajer? Pernah semuanya, Pak. Kalau Bu Ari itu anak itu kebanyakan itu sebagai manajer kita lihat. Jadi baru ada Bu Ari itu sudah timbul kesadaran dia itu akan tertib. Iya jelas seperti itu. Tapi apa kelemahannya? Hanya ada Bu Ari saja dia tertib. Ketika guru yang lain bang, kembali lagi ke asalnya saja. Tapi nggak apa-apa kalau buat seperti itu. Nah sekarang kita lanjutkan materi yang kedua Bapak dan Ibu, yaitu mengenai kebutuhan dasar manusia. Nah ini juga banyak permasalahan yang kita hadapi, terutama berhadapan dengan siswa. Siswa bertindak itu kita harus tahu bahwa tindakan itu ada latar belakang yang melatar belakanginya. Jangan kita langsung memvonis. Nah, contohnya ini, kasusnya nih. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi seperti ini, seperti Bu Ambar, apa yang akan kamu lakukan? Menurut Anda, kira-kira alasan apa dari orang itu? Nah, ini misalnya nih contoh yang lebih konkret nih. Kita di kelas misalnya ada anak yang suka ada kebiasaan kalau ada barang orang lain diambil. Sehingga muncul misalnya ada keluhan dari teman-temannya, Pak, pulpen saya hilang. Pak, spidol saya hilang. Nah, ketika kita menghadapi permasalahan seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Nah, berarti ada yang bisa nggak Ibu misalnya yang si guru Bapak pernah lakukan dengan cara bagaimana biasanya? Tanya dulu belakangnya. Wah, sangat bijak. CGP. Tapi kebanyakan kita bagaimana? Ayo berdiri semuanya ke depan. Kita razia. Langsung razia gitu kan. Razia, kita ambil satu-satu lihat kelas ini yang tasnya. Wah, merinding gitu Pak. Nah, oh ngapa saya ngapa katanya beli aja bukan yang baru kan selesai. Nah, boleh seperti itu. Nah itu adalah kadang-kadang tindakan yang sering kita lakukan. Nah sekarang Pak bagaimana sebetulnya untuk mengetahui supaya tindakan kita itu tidak apa, tidak salah. Nah berarti kita harus memahami mengenai kebutuhan dasar manusia. Kan dulu di sekolah kita udah tahu kan ada sandang, pangan, jeung papan. Lamun orang dewasa mah kebutuhan biologis sebenarnya. Kadang-kadang kenapa ya hubungan itu biologis? Ya ada. Kadang-kadang karena itu kita berbuat salah dalam bertindak. Itu kadang-kadang ya. Murang maling di sekolah kadang-kadang ya. Tepat kubur gitu. Maaf ya Pak Yoga ya, Pak Yoga. Belum terpenuhi. Nah, baik, tapi kadang-kadang jangan ya. Gara-gara belum terpenuhi nanti tindakan salah itu sama anak. Nah ini Pak Yoga nih harus bagaimana yang kita ketahui. Nah ternyata kebutuhan dasar manusia itu, nah ada itu contohnya. Kebutuhan dasar manusia itu ternyata ada berapa barusan kan? Ada 4, ada 5. Ada 4, ada 5 Pak Yoga. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup. Yang kedua kesenangan. Yang ketiga penguasaan.
Kemudian rasa kasih sayang dan ingin terima. Nah ini banyak kasus kasih sayang nih. Kurang kasih sayang sedangkan. Kemudian kebebasan. Nah jadi anak bertindak salah itu ternyata ada satu di antara ini yang tidak terpenuhi. Misalnya kan tadi kita melihat kasus anak kita ke sekolah TK kadang-kadang tekau ayah makanan orang lain dimakan. Nah ternyata dia itu setelah ditanya apa jawabannya? Pak, saya apa makanan seperti itu di rumah tidak ada. Nah makanya ada kasus saya makan. Nah kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Nah, ya guru IPA pasti bisa. Ada fisiologis, ada biologis. Apa fisiologis? Berhubungan dengan apa biasanya? Kejiwaan. Dengan kejiwaan atau dengan tubuh kita? Fungsi alat tubuh, betul. Tidak salah lagi daripada jadi fungsi alat tubuh. Nah, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Nah, tadi dalam kasus di atas apabila jawaban itu ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar. Nah, jadi ketika kita menghadapi siswa yang mencuri makanan, kita tanya apa? Jangan terlalu polos langsung. Mungkin saja dia apa? Lapar, belum makan, untuk bekal misalnya. Nah, kita tanya dulu sebelum membuat keputusan atau tindakan. Nah, jadi doni tersebut, ketika jawabannya adalah ia lapar, dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka doni itu tidak terpenuhi salah satu kebutuhan bertahan hidupnya. Jadi dia itu mencuri bukan untuk apa-apa, tapi dia itu kalau merasa apa? Ingin bertahan hidup. Ada anak misalnya yang ketahuan mencuri misalnya. Ya oleh polisi tanya dulu. Nah sekarang kan polisi itu kadang-kadang bertindaknya itu langsung hukuman. Tapi ada nggak misalnya polisi atau guru misalnya kesiswaan seperti itu? Ya harus bisa nanti. Harus tanya dulu dengan cara lembut. Jangan diberikan langsung sanksi. Yang kedua, nah ini nih, yang sering kita temukan di sekolah kita adalah karena mereka itu haus akan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Ada anak di sekolah kita ini kebanyakan kasusnya itu apa? Kebanyakan setelah kita telusuri. Latar belakangnya itu adalah karena hubungan kedua orang tuanya yang sudah putus, sudah cerai, tidak harmonis, broken home misalnya. Jadi ketika dia bertindak seperti itu, ternyata ada latar belakangnya itu karena dia merasa apa? Karena merasa dia itu tidak menerima kasih sayang dari orang tuanya. Nah biasanya anak seperti itu lamun diam pisan, tapi kalau dia berontak sangat berontak. Karena merasa dia apa? Untuk apa? Dia melihat orang tuanya lengkap, dia tidak. Nah berarti dia itu kan apa? Tidak terpenuhinya rasa kasih sayang dari orang tuanya. Nah tapi ada juga anak yang model seperti itu karena apa? Karena dia merasa dikucilkan oleh temannya. Jadi merasa dia itu tidak level di kelas itu. Orang lain mau ngobrol dengan sesamanya, dia mah diam. Tapi orang semacam itu kalau dia sudah berbuat salah, dia kan apa?
membuat kesalahan yang bisa apa? Supaya dia itu bisa diterima oleh kelompoknya yang lain. Misalnya, kan sekarang banyak fenomena misalnya kenakalan remaja. Mengapa seperti itu? Karena dia itu ingin apa? Menunjukkan identitasnya bahwa dia itu bisa menjadi bagian dari kelompok tersebut. Ingin diakui, betul. Ingin diakui eksistensinya apa? Eksistensinya. Mengapa misalnya ada guru yang banyak berkata-kata bertindak yang aneh-aneh? Oh, berarti dia itu ingin diakui eksistensinya. Ingin eksis. Nah, itu sebenarnya seperti itu. Jadi dia itu kalau anak bertindak ada yang hal aneh-aneh, oh berarti dia itu ingin diakui keberadaannya. Kita jangan bertindak kadang-kadang kalau saya itu kan yang tahu itu anak nu paling apa katanya dulu mah, nu paling gelis, nu paling kasep, nu paling bandel. Nah kadang-kadang orang-orang nu biasa apa di luar jangkauan kita. Nah itu dosa besar kita pada mereka ya. Betul. Ya makanya saya itu sangat bangga pada guru olahraga hafal. Semua guru itu. Apakah hubungan dengan apa? Coba hafal seperti itu. Jadi hafal, oh anak ini seperti ini seperti ini seperti ini. Nah kenapa? Supaya kalau kita hafal, mak kita tidak salah dalam membuat keputusan. Yang ketiga, nah ada juga karena penguasaan atau kebutuhan pengakuan. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, misalnya dalam kasus Joni misalnya, dia itu bertindak seperti itu karena dia ingin dianggap dia itu hebat. Ketika ada anak misalnya berbuat Andreas misalnya, berkelahi dengan temannya. Nah, ternyata dia apa motivasinya? Dia itu tidak apa-apa, dianggap hebat oleh teman. Nah kita harus tanya dulu apa motivasi manusia dia seperti itu. Nah jadi dengan hal-hal semacam ini maka nanti semua tindakan yang kita lakukan itu akan lebih terukur dan tidak akan salah dalam melakukan tindakan dan cenderung tidak akan menyakiti. Nah ini kalau disakiti itu kan sangat pedih itu seperti itu. Pedih juga, ya. Pedih. Nah, Pak juga pedih. Pedih sangat pedih sekali. Disakiti memang pedih itu. Dan yang terakhir, mengapa anak itu berbuat segala sesuatu? Karena di latar belakangi apa? Ingin kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Seorang anak di kelas misalnya, Pak, saya izin Pak ke belakang, silakan. Gus bel sakit dan pada belakang. Kamu dari mana aja gitu kan? Kita kan langsung bertanya, kamu dari apa? Nah, kita kemudian harus bagaimana harusnya. Nah, berarti kita harus seperti ini nih. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu berpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah makanya anak seperti itu kadang-kadang lamun di kelas tidak cicing. Lamun teu ngagoyang-goyang kursi,
nakolan. Nah, kemudian kalau enggak mengganggu teman, kalau tidak ngobrol. Nah, berarti anak tersebut itu apa? Merasa apa? Merasa bosan. Nah, karena dalam jiwanya itu, dia itu harus ada pilihan. Dengan bosan, dia boleh bertindak seperti yang lain, seperti apa? Misalnya bisa mengganggu, misalnya dia itu bertindak, misalnya merusak kadang-kadang. Nah, berarti kita harus paham bagaimana cara mengatasinya. Nah, berarti kita nanti harus bisa apa? Bisa membuat keputusan yang bijaksana. Sehingga alasan-alasan dia berbuat seperti itu karena dilatar belakang oleh alasan-alasan tertentu. Nah, dan yang terakhir, ada juga anak yang melakukan perbuatan itu karena dilandasi oleh kesenangan. Misalnya apa? Misalnya kasusnya ada siswa perempuan tiba-tiba oleh seorang laki diciwit misalnya. Dia kemudian ketawa, sering gitu Pak. Dan dia merasa apa? Merasa tidak bersalah kadang-kadang. Nah, bagaimana cara kita menanggapinya? Nah, berarti kita harus tahu bahwa tipe anak itu adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak dan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berprestasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Nah, namun ada anak misalnya di kelas itu suruh misalnya menulis ini, mengerjakan yang lain. Berarti dia merasa apa? Merasa bosan. Berarti kalau dicarekan, berarti mungkin kita yang salah. Nah, jadi dia itu mencari apa? Mencari kesenangan bagi dirinya. Bagaimana caranya dia mengisi kebosanan? Misalnya kan ada yang tidak cici, bisa pindah bangku, kadang-kadang pindah ke depan, kadang-kadang pindah ke belakang. Oh, berarti kita harus interaksi pada kita. Berarti anak tersebut sudah merasa bosan dengan apa yang kita lakukan. Nah, itu adalah introspeksi bagi kita semua, bahwa setiap tindakan dari anak itu ternyata ada latar belakang yang ada hubungannya dengan apa? Kebutuhan dasar manusia. Ada nggak pernah yang menangis siswa misalnya menggunakan latar belakang ini? Pernah melakukan. Nah, saya yakin ibu dan bapak itu sudah melakukan, tapi tidak tahu masuk ke daerah yang mana. Saya yakinlah bahwa ibu itu sudah bisa melakukannya. Segitiga restitusi itu, nih, bentuknya seperti ini. Wah, nah, ini aja lah. Yang pertama adalah yang bawah, ini adalah menstabilkan identitas. Nah, sekarang mulai Bapak dan Ibu itu harus mulai praktik dalam rangka apa? Kita menangani seorang siswa. Kalau siswa misalnya dianggap apa? Dianggap bersalah. Nah, yang pertama, misalnya tadi saya menyebut kasus nih. Kasus seorang anak yang bernama Alen, tapi bukan anak-anak kaya. Ini bukan yang anak-anak apa, bukan. Ketika pembelajaran di kelas sedang berlangsung, Alen masuk ke kelas salah minta izin buang air kecil ke toilet. Setelah menutup pintu dan mengucapkan salam, ia segera menghampiri tempat duduknya yang ada di barisan paling belakang. Ketika Alen berjalan di samping tempat duduk Fauzan, tiba-tiba Fauzan menjulurkan kakinya dan menyebabkan Alen langkah kakinya terbentur kaki Fauzan dan hampir jatuh terjerembab. Spontan suasana kelas menjadi ribut karena menertawakan kejadian tersebut. Sedangkan Fauzan terlihat tersenyum tanpa menunjukkan sikap bersalah.
langsung Alen bangkit dari jatuhnya dan kecelakaan. Dia kemudian mengeluarkan kata-kata yang kotor. Kotor kamu ya. Dan saya tidak berani mengucapkan kata-kata kotornya ya. Nantilah ganti dulu. Pokoknya mah kata-kata kotor pokoknya. Kamu kotor ya. Dan apa sih yang harus kita lakukan? Coba kira-kira kamu hadapi anak seperti ini. Coba kalau ada kejadian di kelas seperti ini, kita sebagai guru yang sedang ada di situ, apa yang harus kita lakukan? Atau biasanya kita lakukan bagaimana? Digabret bisa ada mana yang kan kadang-kadang menyalahkan Alen. biasanya menyalahkan. Karena kan terdengarnya itu kata-kata. Wah, karena terdengar kata-kata kok kotor. Padahal tidak tahu latar belakang. Kalau tidak tahu belakangnya. Berarti betul. Di sini ada dua kasus. Kadang-kadang kita itu tahu fokus kemana? Ke Alennya atau ke Paujannya kita katakan. Nah kadang-kadang ke Alennya karena dia melakukan kata-kata yang kotor. Nah dalam kasus ini ternyata ada dua kasus. Kasus yang pertama apa? Fauzan jahil menyebabkan Alen terjatuh, dan yang kedua Alen mengeluarkan kata-kata yang kotor. Itu yang dua kasus yang membedakan. Nah kita mah kadang-kadang suka fokus kepada kata-kata yang kotornya tersebut, tidak tahu apa penyebabnya. Nah dalam mengenai kasus semacam ini, nah kita bisa menggunakan metode yang bernama segitiga restitusi. Nah ini contohnya di kemarin nih, dengan apa? Dengan videografernya Ibu Neng. Nah ini kasus bagaimana cara menangani. Aduh maaf ya, kamu dulu lama. Masih Bapak model kamu sini, Bapak kaget ya lihat anak tadi. Aku begitu marah lihat rumah terhadap kaunya. Kira-kira apa sih yang terjadi? Ya ceritakan ke Bapak. Itu ya masalahnya. Tapi masalahnya apakah dengan kemarahan kamu karena seperti itu bisa menyelesaikan masalah atau tidak? Ya, jadi Bapak paham ya kenapa kamu suka marah seperti tadi, karena kan kamu. Tidak, sampai sini dulu. Tadi ada dua kata yang saya kemukakan. Coba kalimat apa? Ketika tadi memanggil Alen dengan kata yang kotor, apa kalimat pertama apa dari saya tadi katanya? Apa coba? Apakah menyelesaikan masalah? Kenapa kamu melakukan seperti itu? Jadi tanya dulu, mengapa kamu melakukan semacam itu? Kita langsung dicarikan. Hari mana itu? Kita kan hari mana? Atau peraturan sekolah. Nah, tapi harus bagaimana? Mengapa kamu melakukan seperti itu? Apa kalimat yang kedua tadi yang saya katakan? Apakah menyelesaikan masalah? Apakah dengan kamu membawa kata-kata yang kotor itu bisa menyelesaikan masalah? Tadi kamu didik di imah, kamu tadi didik di imah gitu. Udah sah kamu teh. Harusnya bagaimana harusnya? Apakah dengan mengeluarkan kata-kata itu bisa menyelesaikan masalah? Nah, itu adalah langkah dari yang namanya apa? Segitiga restitusi. Jadi kita itu harus apa? Menstabilkan dulu kondisi.
Kalau langsung kita magas, langsung naik tinggi. Entong, tapi stabilkan kondisinya. Anak itu kan kalau datang kan bersalah saja kami datang sudah merasa bersalah. Berarti dia dalam posisi apa berarti? Dalam posisi down. Kita harus angkat dulu, stabilkan kondisinya. Dan bubut. Ada orang tua datang dengan begitu. Ya, kita stabilkan. Mengapa kamu melakukan seperti itu? Apakah dengan seperti itu bisa menyelesaikan masalah? Nah, coba kalau anak seperti itu, dia akan terbuka atau tidak biasanya? Dia akan merasa terbuka mengemukakan apa? Masalah yang dia hadapi. Nah, itulah yang merupakan tahapan pertama dari segitiga restitusi, yaitu menstabilkan. Jadi anak itu harus stabilkan dulu kondisinya. Rumah anak tergesiun, terus empot-empotan, orang kakak dia lebih menderita lagi. Nah itu. Kita lanjutkan adegan selanjutnya. Wes. Mantap. Makasih. 2 kali. Coba perhatian kembali. Oh, masih dia biasa lama. Kalian dia masih bapak manggil kamu sini, bapak kaget dia lihat kamu tadi. Aku begitu marah ya terbuat terhadap Pak Ujian. Kira-kira apa sih yang terjadi? Ceritakan ke bapak. Tadi saya melihat kejatuhan. Saya sakit dan saya malu Itu ya masalahnya. Tapi masalahnya apakah dengan kemarahan kamu merasa begitu bisa menyelesaikan masalah atau tidak? Ya, jadi Bapak paham ya kenapa kamu sampai marah seperti tadi, karena kan kamu merasa kamu itu malu ya di dalam teman-teman. Nah tapi kamu harus ingat mengenai kesepakatan dan keyakinan keras kita. Kira-kira nilai kesepakatan apa sih yang sudah kamu langgar yang kamu tidak ingat? Kamu kan sudah apa ya kesalahan kelas kita. Nah untuk sekarang sebaiknya menurut kamu apa sih yang menjelaskan masalah ini kira-kira? Oh ya bagus, berarti kamu sudah menyadari kesalahan kamu. Nah sekarang kamu terima kasih ya kamu telah hadir di sini. Mudah-mudahan permasalahan kamu dengan Bapak bisa selesai. Terima kasih ya. Silakan boleh kelasnya. Ya sama-sama. Nah, tadi saya berkata, Bapak paham apa yang kamu lakukan. Berarti kata paham itu apa berarti? Berarti seolah-olah tindakan anak tersebut tidak salah. Jadi kita ini apa? Validasi tindakan yang salah. Bapak paham mengapa kamu melakukan kata yang salah. Kan anak tersebut bagaimana kalau kita berkata seperti itu? Oh, betul, saya benar. Berarti kita itu apa? Bahwa dia itu bertindak, kita itu paham. Paham bahwa itu karena apa? Karena ada kasus paujuan tersebut. Bapak paham apa yang kamu lakukan. Nah, kemudian ambillah langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa kata saya tadi dalam dialog tersebut? Apakah masih ingat tentang apa? Tentang keyakinan sekolah kita. Terus apa lagi? tindakan yang kamu lakukan itu benar atau salah? Tindakan itu benar atau salah. Nah, terus apa lagi yang lagi? Nah, saya mengatakan kalimat yaitu teng. Ya itu apa tadi?
Kalimat apa? Yang terakhir, salah saya mengatakan saya paham apa yang melakukan. Nah, terus yang kedua, apakah kamu tahu kamu sudah menang kesempatan kelas? Dan yang ketiga adalah Pilihan. pilihan bagaimana? Pilihan apa? Pilihan bagaimana? Pilihan bagaimana Pak Yoga? Nah, harus bagaimana Pak? Nah, kalimat yang ketiga adalah menyiapkan keyakinan. Nah, tadi kan udah bilang, apa kamu yakin? Apa kamu paham kamu sudah melakukan tindakan salah? Iya Pak, saya sudah melakukan kesalahan. Nah, bagaimana kalau kamu nanti melakukan tindakan yang sama? Jadi jangan kita yang menentukan, tapi siswa. Oh iya Pak, kalau saya nanti berbuat salah, saya siap dihukum. Nah, jadi yang menentukan hukuman siapa? Anak, bukan kita. Nah, ini maksud apa? Menanyakan keyakinan. Dan biasanya kalau tindakan itu dilakukan, anak merasa apa setelah pulang dari ruangan? Merasa lega. Oh, ternyata si bapak ini mah atau ibu ini mah melakukan tindakan itu, dia komitmen dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Bisa dipahami Bapak Ibu? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sama-sama lah melakukan, menerapkannya. Dan Bapak yakin, saya yakin Bapak dan Ibu itu akan bisa memberikan contoh yang lebih lebih menarik lah ya, dengan yang lebih tepat. Nah, sehingga nanti kalau kita menemukan kasus yang sama, jangan sampai nanti pasal itu jangan gitu. Semuanya dia bisa menangani dengan menggunakan konsep segitiga restriksi. Nah, itulah mengenai bahasan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa dipahami dan kemudian kita bisa melaksanakannya bersama-sama untuk mewujudkan apa yang disebut dengan budaya apa? Budaya positif. Itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.